Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita menggambar IPT untuk uji kompetensi paket 1, sekarang kita menggambar IDW untuk uji kompetensi paket 1. Nah, langsung saja pada materi kali ini kita lebih fokus pada bagaimana mengatur geometri, kemudian dimension, simbol-simbol, kemudian mengatur kertas gambar, mengatur tata letak penempatan gambar 2D, depan, kanan, kiri, atas, juga angka-angka pada ukuran. Langsung saja, caranya klik ISO IDW, kemudian klik print. Kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat di sini adalah sebuah kertas. Kalau diidentifikasi ini sebuah border, ini sebuah etiket, dalam bahasa kita sehari-hari ini adalah etiket. Dalam Autodesk Inventor namanya title block. Nah, tentunya kita tidak familiar dengan border seperti ini, maka ini bisa diganti. Caranya klik default border, klik kanan delete. Begitu pula dengan etiketnya. Tapi dalam hal ini saya tidak membahas etiket secara detail, hanya nanti saya buatkan etiket dalam bentuk rectangle saja, karena sudah pernah saya upload pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk membuat border, caranya klik tanda plus pada drawing resource, klik border, klik kanan, define new border. Akan muncul tanda kunci pada 4 titik pada masing-masing corner, dan buat rektang, klik ini. Nah, jika nantinya kita membuat di kertas A4, maka kita tentunya sudah tahu batasan masing-masing tepi. Untuk kertas A4, tepi atas, kanan, bawah itu 5 mili, tepi kiri itu 20. Nah, sekarang bagaimana mengaturnya? Klik ini, dapatkan pada ujung ini, kita masukkan 5. Klik ini pada ujung atas bisa, bawah bisa, terserah. Ini 5. Dan klik ini pada ujung ini juga 5. Kemudian klik ini pada ujung atas ini 20. Itu kalau kita buat di kertas A4. Kalau sudah finish, kita namai A misalnya. Kalau sudah save. Kemudian untuk memunculkan border tadi, kita klik tanda plus pada border, kita klik A, klik kanan, kita klik A, klik kanan, insert. Kemudian membuat title block. Caranya hampir sama. Klik title block, klik kanan, pilih define new title block. Dalam hal ini etiket atau title block tidak saya buat secara detail, hanya lebih pada garis besarnya saja. Ini lebarnya saya buat 20, tingginya saya buat 28, lebarnya saya buat 175. Kemudian kalau sudah, klik finish, namanya di sini B misalnya, save. Kemudian pada title block B ini kita klik kanan, insert, maka posisinya berada sebelah sini. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana mengimport gambar 3D model menjadi 2D drawing. Caranya saya buka dulu. Tidak dibuka tidak masalah sebenarnya, hanya tujuannya adalah biar kalian tahu. Ini nanti yang rencana saya import. Open, ini adalah sebuah mur untuk uji kompetensi keahlian paket 1. Dan ini juga saya import, saya tampilkan pada poros atau handle pemutarnya. Nah, cara melakukan import, kalau dilihat pada bagian atas, di sini ada panel, place view, annotate, escape tool, dan seterusnya. Pada place view, klik base. Kemudian kalau ini belum muncul, masuk ke sini, open an existing file,
dan pilih ini. Karena ini tadi sudah, saya cancel. Kemudian di sini kita tinggal mengatur skalanya saja. Kalau dirasa ini terlalu kecil, skala bisa dibesarkan. Kalau dirasa cukup, ya tetap ini skala 1:1. Kalau misalnya sudah, kita klik OK. Nah, kita harus tahu ini sebagai pandangan apa. Dalam hal ini sebagai pandangan depan. Kenapa saya jadikan ini pandangan depan? Perlu kalian ketahui bahwasanya pandangan depan adalah bagian atau geometri dimensi itu yang paling dominan dalam sebuah objek 3 dimensi. Itu sebagai pandangan depan. Kemudian saya berikan beberapa annotate atau ukuran agar seperti apa nanti ukuran didapatkan. Nah, setelah didapatkan beberapa ukuran, ternyata hasilnya seperti ini. Ada angka 00 di belakang koma. Mungkin nanti saya menginginkan ini ada jarak dengan geometri gambarnya. Dan ini nanti mungkin saya harapkan ada garis horizontal. Nah, bagaimana mengatur semua itu? Ini coba saya kasih ini. Kemudian di sini saya buat pandangan samping kanan. Caranya klik ini, klik tanda garis merah ini, klik, kemudian klik kanan, project view, taruh sebelah kanannya, dan klik kanan, klik. Nah, yang jadi masalah, saya tempatkan ini di kanan, tapi yang tampil di sini adalah tampak kiri. Sebaliknya, ini saya coba lagi, yang saya tempatkan di kiri pandangan depan, itu ternyata yang tampil adalah pandangan samping kanan. Nah, tentunya ini proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Bagaimana merubah proyeksi Eropa menjadi Amerika atau kuadran 3? Nah, semua pengaturan ukuran, kemudian geometri, penempatan gambar potongan atau penampang itu diatur di manage, kemudian di style editor. Nah, yang pertama atau yang pada umumnya saja yang saya jelaskan di sini. Pada umumnya yang diatur di sini itu pada default standar ISO kita pilih view preference. Nah, ini posisi defaultnya memang proyeksi Eropa. Kita rubah ke proyeksi Amerika atau kuadran 3. Setelah itu kalau sudah kita masuk ke dimension. Kita shift dulu, pilih dimension, kemudian pilih default ISO. Nah, di sini untuk menghilangkan 00 di belakang koma, angka ini tidak berfungsi sebenarnya. Nah, caranya hilangkan trailing checking pada trailing zero ini, atau kita unchecking ya. Kemudian ini juga kita unchecking, dan pada display ini sesuaikan dengan ukuran kertas. Kalau nanti kita pakai kertas A4, kalau ini 2,5 terlalu besar, saya pakai 2. Ini saya pakai 0,8 misalnya. Internal chain terminator ini saya buat fillet. Kemudian extension ini saya pakai 2. Ini saya pakai 0,5. Tapi sebenarnya ini bergantung kebutuhan. Jadi kertas apa yang kita gunakan tentunya kita sesuaikan. Dan ini 8. Kemudian pada teks ini untuk toleransi ini kalau 3,5 bisa terlalu besar, ini saya pakai 2. Kemudian pada bagian ini offset of single dimension line elite ini saya ganti ini, dan ini saya ganti yang atas ini. Artinya kalau di sini tadi itu lurus, ini nanti hasil ada bidang horizontalnya atau garis horizontalnya. Dan pada tolerance kita unchecking untuk trailingnya, dan option radius dimension ini biasanya saya rubah ini agar titik pusatnya bisa diberikan garis penunjuk
Dan sama halnya dengan ini, kita kasih ini. Dan notes ini dibiarkan saja. Kalau sudah, kita masuk ke layer, kita masuk ke layer, save dulu. Pada layer yang kita atur itu adalah center mark. Center mark di sini kalau continuous kita ganti long dash dot. Long dash dot ini biasanya saya rubah 0,18. Pada center line juga sama. Ini saya kasih long dash dot. Ininya 0,18. Dan kalau sudah, berikutnya pada teks. Pada label teks, kita klik 2 kali. Di sini Tahoma itu saya ganti. Ini sebenarnya tidak harus, tapi saya biasaan pakai Isopure. Kita pilih Isopure ini. Kemudian di sininya kalau kertas A4 itu saya sesuaikan pakai 4 ukuran fontnya. Dan kalau sudah pada notes text, kita save dulu. Ini juga sama, tidak pakai Isopure. Ininya saya pakai 2,5 atau 3. Kalau sudah oke, kita save and close. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau ini tadi pandangan tampak kanan tapi berada di posisi sebelah, pandangan tampak kiri berada di posisi sebelah kanan benda. Nah, sekarang saya hapus dulu. Ini saya tampilkan lagi pandangan klik project view, saya taruh sini. Klik kanan oke. Nah, sekarang sama dengan ini. Ini tadi mengacu proyeksi Eropa, ini mengacu proyeksi Amerika. Ini saya hapus. Ini sebenarnya saya hapus dulu. Ini hanya tujuannya untuk beri petunjuk saja. Nah, sekarang misalnya bagaimana membuat dimension dari ukuran-ukuran ini. Misalnya saya buat ukuran ini, tentunya untuk tipe-tipe ukuran kalian sudah paham. Untuk membuat ini satu persatu saya rasa juga terlalu lama. Nah, misalnya begini. Terus kita buat lagi ini di sini misalnya. Ini juga kurang efisien, kurang efektif. Nah, bisa dilakukan dengan cara pilih chain. Caranya klik chain, kemudian klik batas-batas yang kita inginkan. Ini, kemudian ini misalnya. Yang sudah terseleksi warna jadi biru bisa kalian lihat. Kemudian klik ini, terakhir klik kanan continue, tempatkan pada batas yang kita harapkan dan kita klik kanan grip seperti ini. Kemudian kita berikan ukuran diameter, klik ini, klik ini. Kemudian diameternya ini juga kita klik ini misalnya 14. Oke. Nah, membuat ukuran ulir caranya kita tidak pakai hole and thread. Klik ini, kita klik ini, kita klik ini. Kemudian klik escape. Nah, kalau muncul seperti ini, kita bisa atur double klik, kita klik kanan, kita pilih format, kita pilih custom thread designation, maka akan muncul jenis ulir metris kisarnya 1,5. Kemudian kita berikan ukuran ini misalnya. Seperti ini. Kalau dirasa mungkin agak mengganggu, ditarik keluar sedikit bisa. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan pandangan samping kanan, tetapi ini yang kita utamakan adalah bagian ini, lebar kuncinya ini. Ini bisa dengan cara kita potong. Nah, bagaimana cara memotong? Memotong itu
perintahnya section. Caranya kita masuk ke place view, pilih section, dan klik bagian ini. Ketika ini terseleksi, klik ini, kemudian arahkan pada bidang potong yang kita inginkan. Tentunya adalah sasarannya adalah ini, sasarannya. Nah, jangan diklik, hanya arahkan saja, tempatkan pada bidang yang kita inginkan, baru sini diklik, tarik lurus ke bawah, kita klik kanan, continue, arahkan ke kanan, kemudian baru di sini kita berikan, kalau memang penampangnya view identifier ini A atau penampang AA, yang kita tetap biarkan saja. Tetapi jika kita menginginkan yang lain, B misalnya, kita tinggal ganti B. Ini karena saya tidak menggantinya, saya biarkan tetap AA, dan klik kanan, klik OK. Maka akan muncul sebuah bidang potongan seperti ini. Berikutnya di sini kita kasih tanda center mark, kita tempatkan di sini. Kemudian panjangnya bisa kita atur, caranya tanda hijaunya kita tarik. Nah, baru di sini kita berikan ukuran lebar kunci seperti ini. Jika kita menambahkan keterangan yang lain, misalnya lebar kunci kita singkat LK, kita arahkan, kita kasih sini teks LK atau lebar kunci. Ini contoh untuk menggambar 2D drawing. Nah, jika kita ingin menginformasikan, membantu si engineer agar tidak kesulitan dalam mengimajinasikan geometri benda, mungkin bisa dibantu dengan menampilkan objek 3D-nya. Caranya tinggal ini saja, kita klik pada bidang ini, klik kanan, project view, tetapi kita tarik ke miring. Nah, tergantung tampil seperti yang mana yang kita inginkan. Kemudian kita klik kanan, grid. Nah, kemudian bisa kita tempatkan di mana yang kita butuhkan. Setelah itu misalnya kita ingin tampilkan ini realistik sesuai dengan warnanya. Caranya double klik, kemudian kita pilih shaded. Kalau sudah oke, maka ini akan tampil realistik. Nah, ini tentang beberapa cara membuat dimensi dan geometri dari sebuah benda. Misalnya begini, saya kasih contoh lagi sini. Saya ambil murnya, place view, saya base, saya pilih di sini murnya, klik open. Nah, ini bisa kita taruh pandangan depan untuk mur itu bagaimana, skalanya kita buat berapa, misalnya skalanya saya buat 2:1 misalnya, dan oke. Ini kok bertumpuk seperti ini, bisa diatur, bisa diarahkan ke sini. Untuk mengatur dalam kertas gambar ini juga bisa diatur, misalnya kita arahkan ke sini misalnya, tentunya disesuaikan dengan ukuran kertas. Kemudian murnya ini, misalnya ini juga bisa diatur, skalanya bisa dirubah, misalnya kita buat juga 2:1 misalnya, oke. Tetapi ininya kita buat tetap 1:1. Nah, kita harus pandai-pandai mengatur letak ini. Ini saya arahkan ke sini, angkanya pun jadi mungkin kurang besar karena skala kita buat ini jauh lebih besar. Tapi ini memudahkan seorang engineer untuk melihat gambar agar lebih besar. Tapi intinya ini harus sesuaikan dengan ukuran kertas. Nah, kemudian ini untuk umurnya, kemudian di sini misalnya saya berikan di sini center mark. Kemudian ini saya atur center marknya ini. Kemudian center mark umur ini saya berikan potongan separuh misalnya. Kalau ini tadi potongan penuh, jadi saya buat potongan separuh. Caranya hampir sama dengan tadi. Pilih place view, pilih section, kemudian arahkan ke sini, dan tengah ini jangan diklik, hanya diarahkan saja, dan tarik garis bayangan lurus ke atas, kemudian baru diklik, tarik lurus sini, di sini diklik, geser lagi ke kanan sini,
dan diklik, klik kanan, continue seperti ini, kemudian klik kanan, oke. Nah, di sini kalau ini ada penampang AA, di sini ada penampang BB, tapi sebenarnya AB ini bisa diatur. Kemudian baru di sini mungkin kita berikan sebuah ukuran. Ini sampai sini misalnya saya buat di sini 10. Kemudian saya buat di sini 15 misalnya dengan jarak. Nah, misalnya begini. Jarak ini mungkin tidak teratur. Ini agak rapat dengan ini tapi jauh dengan ini. Atau bisa jadi ini nanti ukuran bertumpuk sangat banyak. Untuk lebih cepatnya kita klik ini, kita klik ini. Jika kita klik ini dan tekan kontrol, kita klik ini, pilih arrange, klik A. Maka akan mengatur jarak yang sama sesuai dengan style editor yang kita buat tadi. Kemudian misalnya kita ingin membuat ukuran ulir ini sedangkan bagian ini tidak terlihat, nah, bisa kita tampilkan dengan cara double klik, kemudian ini kita tampilkan dalam bentuk hidden line. Kalau sudah oke, maka akan nampak garis putus-putus ini atau garis terhalang. Baru di sini kita berikan ukuran untuk ulirnya, klik ini, maaf, kita pilih whole and treat, kita pilih ini, kita pilih ini. Nah, baru kita tarik ke sini. Kemudian misalnya ini kita tidak menginginkan simbol H26H ini, kita bisa double klik, bisa klik kanan, kemudian edit node bisa ya, ini kita hapus. Nah, sudah oke seperti ini. Kemudian kita ukur diameter ini. Ini 24. Nah, oke. Kemudian mungkin lebar kuncinya juga kita kasih ukuran, tapi sebenarnya ini tidak masalah karena sudah diketahui dari diameter 24 dibagi segi 6 itu sudah otomatis jarak temukan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kita tampilkan. Kemudian misalnya di sini kita berikan ukuran bantu agar si engineer tidak kesulitan nanti dalam menentukan panjang totalnya, tidak harus menjumlah misalnya. Kemudian kita klik sini, kita klik pada bagian ini ya. Tentunya karena ini ukuran bantu, di sini dibutuhkan simbol tanda kurung. Nah, untuk memberikan tanda kurung caranya ini, kita klik ini, kita kasih tanda kurung seperti ini. Kalau sudah oke, maka akan muncul tanda kurung. Ini artinya apa? Ini ukuran bantu. Sebenarnya tidak ada ukuran ini, 120 itu sudah diketahui dari jumlah total ini. Cuma karena diperlukan untuk membantu engineer tidak menjumlah, kita berikan ukuran seperti ini. Dan memberikan dimension pada bagian fillet atau radius. Nah, ini kalau memberikan dimension pada ini lengkungan ini, jangan sampai ini kalau muncul hijau tidak bisa. Nah, ini tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Klik dimension, arahkan ke sini sehingga menjadi warna merah, tapi jangan mengenai yang hijau ini. Caranya bagian sini. Ininya warna merah tidak muncul hijau. Klik, nah baru tarik seperti ini. Bisa juga begini, tapi dibantu dengan simbol lengkungan bantu, atau bisa langsung seperti ini. Terserah nanti ya. Saya taruh di sini misalnya, karena saya butuh yang tempat. Sudah oke. Kemudian memberikan ukuran ini misalnya. Ukuran ini kita pakai leader misalnya. Kita hanya memberikan leader saja misalnya begini. Caranya klik leader tag, kita arahkan ke sini, kita klik continue. Nah, bisa kita tulis sini C1,5 misalnya. C1,5 seperti ini misalnya. Kemudian nanti di sini chamfer tidak kita tampilkan, tapi di sini ada penjelasan node, general node dan sebagainya. Kemudian ini kita tampilkan juga 3D-nya untuk mur, sebenarnya begini. Klik OK. Nah, ini cara-cara untuk menggambar 2D drawing. Ini kita tampilkan realistiknya seperti ini.
Ini cara menggambar 2D drawing. Misalnya di sini ada yang tidak sesuai, ukuran angkanya atau nominalnya kurang besar, bisa diatur lagi, disesuaikan. Caranya klik pada Manage Style Editor. Nah, apanya yang tidak sesuai tadi angkanya sini. Misalnya di sini kita buat lagi 3,5. Tidak masalah sebenarnya. Ini save and close. Maka angka ini akan menjadi 3,5. Atau barangkali kita ingin merubah skalanya, ini terlalu besar berbanding 1, saya buat 1,5 banding 1 misalnya. Bisa saja di sini tinggal kita merubah 1,5 banding 1. Nah, ini agak lebih kecil, dan ini juga sama, kita buat 1,5 banding 1 misalnya. Oke, seperti ini. Ininya tentunya juga sama. Ini umurnya ini saya buat 1,5 banding 1 misalnya, sama. Atau ini juga kita buat 1,5 banding 1 misalnya. Dan mungkin ada banyak lagi yang harus diatur. Memang karena gambar 2D itu biasanya ada yang tertinggal dalam menempatkan ukuran, tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan ini. Sampai di sini tentang 2D drawing, tentang style editor, geometri, dan dimension. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.